Inti sel itu apa? Dia yang akan memperbaiki tubuh kita. Maka kalau Anda mau sehat, tiap hari ada makanan yang mengandung buah yang seluruh bagian dari buah itu isinya inti sel semua. Anda tahu apa nggak? Real food, bahasanya gitu lah. Sehingga nanti apa? Jadi Anda sudah mulai paham kenapa kita harus makan ini semua. Ya, karena manusia Allah ciptakan kita ini dari tanah. Dan yang ada di sini itu semuanya sumbernya dari tanah. Ya. Nabi Adam itu kan diciptakan Allah dari tanah kan, salsolin kal fakhor kata Allah kan. Tanah yang dicampur sama air, diadon segala macam kayak begitu. Tambah dengan tembikar apalagi gitulah. Makanya tanah tadi itu dia butuh asupan. Kalau bahasa itu saya terjemahkan, dia butuh mineral, dia butuh enzim, dia butuh vitamin, dia butuh asam amino, gitu. Kalau kita bicara bakteri, maka kalau Anda mau sehat, tiap hari ada makanan yang mengandung bakteri masuk dalam tubuh Anda. Contohnya apa? Nih, makanan fermentasi atau mungkin juga makanan-makanan kayak begini. Ini kan kita nggak biasa makan karena asam kan, kimchi ini kan. Tapi kita banyak yang lain, tauco, miso dari Jepang punya segala macam, atau makanan fermentasi kan tauco kayak begini nih. Ini kan fermentasi nih. Ada bakterinya nggak? Ada bakterinya. Ini pun ada bakterinya. Ya, jadi sekarang tuh kadang-kadang saya mulai mikir kenapa orang muda jatuh sakit. Karena gini Bapak sekalian. Nanas ini ya. Nanas ini kalau kita buka maka kita akan tahu bahwa nanas yang murni kayak begini, nggak diapa-apain ini inti selnya. Inti sel. Kata guru saya, itu cuma sekitar 30%. Sisanya tuh air, serat. Inti sel itu apa? Dia yang akan memperbaiki tubuh kita. Bayangin barang kayak begini. Ya. Artinya lagi-lagi apa? Bayangkan kalau dia sudah diolah. Inti selnya masih ada nggak? Habis semua. Anda bayangin kalau ada orang misalkan minum, mohon maaf ya, ini bukan masalah boleh atau tidak boleh, orang minum jus apel dalam kemasan. Ada inti selnya? Nggak ada. Diminum apa? Gula sama pengawet dan rasa. Ya makanya saya bilang tuh, makan ini beneran makan. Suruh makan apel, ya makan. Jangan di jus. Kalau Anda bikin jus apel atau dibikin jus ini, misalkan nanas, maka gulanya akan naik. Gulanya buah itu akan naik kalau di jus. Jadi kalau buah-buahan itu diapain? Makan. Hanya makan saja. Ya, paling bagus. Berarti lagi-lagi kalau mau di jus boleh nggak? Ya boleh. Cuman kalau mau dapat manfaat optimal itu ya Anda makan buah-buahan itu. Kunyah. Gitu kan? Jadi ini itu kaidahnya. Jadi tapi ternyata ada satu hal yang menarik Bapak sekalian. Apa yang menarik? Ternyata waktu saya bertanya itu berarti ada buah dong yang buah ya. Buah yang seluruh bagian dari buah itu isinya inti sel semua. Anda tahu apa enggak? Ternyata buah itu kata beliau adalah kurma. Isinya inti sel semua. Barokahnya kurma itu kayak begitu. Ya. Maka dalam sebuah hadis Nabi sampai katakan, rumah yang di dalamnya ada kurma, maka rumah itu tidak akan kelaparan karena barokahnya kurma. Simpan kurma di rumah. Jangan hanya Ramadan doang. Tiap hari dimakan. Kalau enggak ya makanan-makanan baik lah itu. Termasuk kemarin saya cerita itu ketika akhirnya kan si daun sider itu saya suruh staf di kantor itu ditumbuk, dihancurin sebentar, larutkan ke dalam air, kasih madu, ngolak. Gitu. Jadi minum madu itu kalau pakai perspektif dalam dunia goib dan perjinan itu musuh dan racun buat jin atau mungkin kalau bahasa lebih mungkin saya bukan ahlinya, mungkin musuh buat bad emotion. Jadi makanan-makanan kayak begini musuh buat bad emotion atau emosi yang buruk. Ya, jadi kalau mau hidupnya emosinya baik, maka makanlah yang baik. Gitu.
bukan dilarang. Berarti kita nggak boleh. Maksud saya itu kan khutuwatnya di situ. Karena khutuwat yang terakhir kan sudah 3 tadi. Khutuwat setan iblis yang terakhir itu dalam Al-Quran yang keempat adalah tentang makanan dan minuman. Khutuwat. Khutuwat tadi apa? Renstra. Dia punya berbagai macam cara, rencana strategis untuk apa? Untuk merusak makanan dan minuman kita supaya ibadah kita tidak baik, tidak bagus, tidak sempurna, macam-macam lah dia punya kerjaan. Siapa yang ngomong gitu? Al-Quran. Gitu. Jadi hati-hati. Karena lagi saya sampaikan, ya urusan makan seperti ini tuh ya Masya Allah ya, bukan hal sederhana. Kita berapa belajar yang lain tentunya wajib tentunya ya, kita pelajarin agama, tapi yang hal-hal seperti ini kita nggak pelajari juga sayang. Justru malah sebagian besar hidup kita itu lebih banyak urusan makan. Ibadah ya paling maksimal 5 kali sehari. Kita makan sehari mungkin lebih dari 5 kali gitu loh. Ya, seperti itu. Ya, jadi tadi saya jelaskan ya ada bakteri, berarti masukkan dalam daftar menu Anda tiap hari makanan-makanan yang mengandung bakteri atau minuman-minuman yang mengandung bakteri. Contoh makanan yang mengandung bakteri apa? Tadi sudah jelaskan. Tempe, kimchi, miso, tauco, apalagi itu. Yogurt. Tapi yogurt kan ada jebakan Batman-nya. Tahu jebakan Batman yogurt apa? Gula. Jadi nanti kalau mau cari yogurt yang tawar. Masukin madu ke situ. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala Bapak sekalian menyiapkan semua ini ya. Lagi-lagi ya buat kita. Anda lagi butuh, lagi nggak bersemangat, lagi nggak berenergi. Ah, pakai ini asam amino di sini. Kelapa ini. Kan air dia kan isinya asam amino. Itu asam amino itu apa? Bahan bakunya gennya kita. Kurang lebih gitulah. Supaya dia lebih powerful lagi, nah ini contoh nih ya. Anda minum air kelapa begini, kan dibuka nih. Masukin madu ke sini. Ini saya kasih resep kuat. Kalau lagi badan lagi lemes, ya, badan lagi nggak ada tenaga, Anda ambil air kelapa. Mau kelapa tua boleh, mau kelapa muda boleh. Kayak begini contohnya. Lalu udah masukin madu ke sini. 2 sendok lah. Aduk sebentar, tutup lagi supaya dilarut. Ya. Minumlah kelapa ini dengan setelahnya atau sebelumnya juga Anda boleh minum atau bukan boleh minum. Anda makan telur. Telur rebus. Ayam kampung lebih bagus. Ada apa dengan telur? Karena bakteri di dalam air kelapa ini suka dengan albumin. Albumin itu protein yang ada pada telur. Jadi itu resep kuat. Supaya badannya bertenaga. Masukin madu, aduk. Sebentar, makan telur. Cobain deh. Karena selama ini kan habis makan ini makan apa? Gorengan. Nah, ganti sama telur. Itu ngasih tenaga yang luar biasa ke tubuh kita. Ya. Banyak sebenarnya cara-cara yang kita bisa lakukan supaya tadi ya dia bisa kembali. Termasuk mungkin sedikit lah tentang serat gitu kan. Contoh serat itu apa nih? Ini kan serat. Serat ini kan rumput laut. Ya. Jadi kalau saya lagi pengen serat tinggi, ya kadang-kadang ini tuh saya bikin kayak es campur ala-ala saya. Airnya pakai air kelapa, masukin ke dalam mangkok, potong-potongin buah-buahan, kasih rumput laut, kasih lidah buaya, kasih buah-buahan, kasih madu sedikit, itu sumber serat dan sumber kebahagiaan. Kok bisa sumber kebahagiaan? Karena serat itu makanannya bakteri dalam tubuh kita, terutama di perut. Serat. Ibu-ibu yang pengen misalkan rumput laut kayak begini nih, Masya Allah ya, pengen jadiin masker, Anda tumbukin, blenderin aja. Blenderin nanti kasih madu sedikit atau campurkan sedikit dengan habatus sauda, mau dimakan boleh, mau dibalurin juga boleh. Itu akan jadi apa namanya? Kayak lulur mineral, puluhan mineral lulur gitu kan dalam ini. Rumput laut. BAB lancar, semua lancar. Kata guru saya begini. Ya mau percaya kaidah ini terserah ya. Terserah. Kata dia begini. Kan ada 2 tipe orang
introvert sama ekstrovert. Introvert itu dia nggak suka bergaul, sukanya sama diri dia. Dia menikmati dengan kesendiriannya, itu introvert. Ekstrovert sebaliknya, dia menikmati dengan dunia luar. Nah, kita ini bisa berubah sebenarnya. Tapi jiwa-jiwa itu defaultnya ada. Ada orang yang memang terbentuk dengan introvert. Jadi Anda sudah mulai paham nanti, itu akan perginya ke karakter makanan. Ada orang sukanya kerupuk, gak suka bolu. Kalau Anda punya mertua yang introvert, maka Anda lebih bagus kirim dia kerupuk kering. Karena introvert itu suka makanan-makanan kering, kata guru saya. Kalau ekstrovert sukanya yang basah-basahan, bolu, kue, basah-basah gitu. Nah, introvert itu karena dia nggak mau berbagi, nggak mau segala macam, yang terjadi apa? Kata beliau. Saking nggak mau berbaginya, yang masuk dalam tubuhnya pun, kata beliau, itu susah dia keluarkan. Sehingga orang introvert kecenderungannya sering konstipasi atau BAB-nya tidak lancar tiap hari. Ada kan orang, harusnya normalnya ya, BAB itu tiap hari, harusnya. Pagi atau sore atau apalah. Pokoknya tiap hari harus ada BAB, harus ada. Kemana makanan itu kalau nggak ada BAB-nya kan? Tapi ada orang kadang-kadang 3 hari, 4 hari baru BAB. Mungkin itu dia nggak ikhlas untuk melepaskan sampah-sampah itu mungkin. Allah alam. Ya, seperti itulah. Ah, makanya saya boleh nyentil ibu-ibu boleh lah ya. Tapi jangan marah ya. Jangan marah ya. Mudah-mudahan Anda semua masuk surga. Tapi Nabi kan bilang begini. Kata Nabi, aku melihat sebagian besar penghuni neraka itu adalah wanita, perempuan kan. Jangan baper dengan hadis itu. Tapi hadis itu buat saya menjadi sebuah pelajaran. Kenapa? Karena kaitannya adalah kaitan berikutnya dari apa yang junjungan kita, baginda kita, kiai kita, Rasulullah SAW itu sampaikan. Itu apa? Kan Nabi katakan, kenapa banyak dari mereka itu sebagian besar penghuni neraka, kata Nabi SAW. Jawabannya karena apa? Karena mereka nggak bersyukur kan, yang pertama. Yang kedua apa? Ya banyak nggak bersyukur, intinya nggak bersyukur. Dan di situ akhirnya Nabi memberi solusi kepada kaum wanita itu. Kata Nabi, maka oleh karena itu, wahai kaum wanita atau wahai perempuan, kata Nabi, perbanyaklah istighfar dan perbanyaklah bersedekah. Jadi sedekah itu sebenarnya caranya kita untuk melepaskan hak kepemilikan yang Allah berikan dalam diri kita, entah harta, apa segala macam. Supaya apa? Hilang apa? Bakhilnya. Berarti bakhil itu penyakit nggak? Jelas bakhil itu penyakit. Kenapa saya katakan itu penyakit? Karena Nabi SAW sudah jelaskan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, seterusnya wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ada kan hadisnya? Nabi bilang, Nabi berlindung kepada sedih, takut, malas, pengecut, dan pelit. Berarti pelit itu penyakit. Takut itu penyakit, takut juga penyakit. Ya. Zaman-zaman sekarang ini kan orang semua takut. Semua ditakutin. Rezeki takut, jodoh takut, apa takut, semua takut. Dengan Yahudi pun takut. Wallah takut. Padahal Al-Quran sudah ngomong. Cara ngatasin Yahudi itu dengan cara apa? Bikin mereka takut. Karena takut itu musuh mereka. Makanya di surat Al-Hasyr itu Allah jelaskan. Sehingga nanti apa yang terjadi? Mereka akan, Yahudi maksudnya, Yahudi itu akan membakar rumah-rumah mereka sendiri karena ketakutan. Gak usah dilawan, karena mereka gak ada apa-apanya. Seperti itulah. Jadi penyakit tadi itu ya minta ya kepada Allah agar dihilangkan, bakhilnya dihilangkan, takutnya dihilangkan, malasnya dihilangkan, pengecutnya dihilangkan, supaya apa? Jiwanya tenang. Dan dia bisa milih mikir. Kita sudah tahu, Anda sudah tahu mana, saya tanya, tes. Bapak Ibu, kira-kira kalau saya tanya, begini, Bapak Ibu paham nggak kira-kira mana makanan sehat sama makanan tidak sehat? Kalau saya tanya gini, kira-kira jawabannya paham atau tidak paham? Paham nggak? Nah, contoh nih, kalau saya tanya, saya bilang sama Anda, kira-kira makanan cepat saji
seperti kentang-kentangan, burger-burgeran, atau mungkin sosis, nugget itu masuk makanan sehat atau tidak? Udah paham kan? Mesti diajarin lagi sebenarnya kan? Pertanyaannya, kenapa dimakan? Kan gitu kan? Masuk tuh dalilnya. Kutuat tadi, nafsu tadi kan gitu kan? Jadi nggak usah diajarin, sudah paham sebenarnya. Karena kita itu ada fitrah. Paham kita. Saya nggak usah jelaskan bahwa yang namanya air kelapa itu sehat. Nggak usah saya jelaskan, Anda paham ini sehat. Nggak usah kasih data bahwa air kelapa itu asam amino, nggak perlu. Sudah tahu kita sehat. Tapi untuk melakukan atau kita merutinkan atau mungkin kita membiasakan minum air kelapa, susah nggak? Susah. Sama juga dengan kalaulah saya, ya sudah habis. Kalaulah saya bilang, contoh gini, saya susah menyebutkannya. Misalnya gini, Anda masuk ke supermarket, minimarket, dan Anda beli minuman kemasan yang warna-warni, bagusnya minta ampun, Anda sudah tahu itu gak sehat, gitu kan, dengan segala pengawetnya, gula segala macam, terus saya sodorin misalkan lah air kelapa. Anda atau kita sudah tahu lebih nikmat yang ini tadi. Untuk yang ini susah nggak? Susah. Makanya biasanya yang bagus-bagus, yang pahalanya bagus, bahkan yang itu mengikuti fitrahnya kita, itu biasanya susah. Apalagi pahalanya besar. Contoh, sholat yang paling besar pahalanya setelah sholat wajib, sholat apa? Tahajud kan? Susah nggak? Susah. Sangat susah. Sama juga saya meskipun saya nggak bisa ilustrasikan dan analogikan itu dengan antara minuman warna-warni tadi dengan ini, nggak bisa kita analogikan. Tapi untuk minum ini berat kita. Sama juga dengan nyuruh orang minum kunyit jahe dibandingkan suruh dia beli es ini, es itu, lebih mudah nyuruh dia yang itu kan. Nah, nanti disitulah dimasukkan kaidah. Kaidahnya apa? Banyak kaidahnya. Salah satunya apa? Bagaimana caranya supaya saya mengajak Anda bisa rutin makan atau minum jahe, kunyit, lengkuas, serai tiap hari? Caranya gimana? Saya akan belajar dari Quran caranya. Caranya gimana? Jelas saya tidak akan masukkan, misalkan ini air jahe atau air kunyit, yang biasa mungkin yang jualan jamu gitu kan, sudah tahu tuh. Kalau sudah pakai gelas itu kita sudah akan paham ini minum jamu, dan yang namanya jamu apa? Pahit, gak enak buat orang tua. Identiknya begitu kan? Maka Anda harus putar otak bagaimana Quran bicara tentang itu, bagaimana si jahe ini, kunyit ini, ya, itu kita bisa samarkan dengan sesuatu yang kekinian, dengan rasa yang enak, supaya bisa dimakan orang. Itu ada ilmunya lagi. Contoh, sekarang, jujurlinya, kalau saya suruh Anda makan satu mangkok sayur, berbagai macam, 2-3 macam sayur, kira-kira bisa nggak Anda habisin? Nggak bisa, susah makan sayur, serius, saja susah. Caranya gimana supaya sayur ini bisa kita makan? Anda harus kasih rasa yang enak, Anda harus sajikan di tempat atau di mangkok atau apa, yang orang itu nggak merasa dia sedang dipaksa makan sayur. Makanya saya uji coba itu di kafe saya di Jakarta. Gampang-gampang jangan main. Namanya Kafe JSR. Saya coba semua orang itu kafe lab. Sebenarnya itu lab buat saya. Akhirnya yang terjadi apa? Saya bikin kunyit, saya bikin apa segala macam, tapi tidak pakai kemasan kayak jamu-jamuan itu. Dia kekinian. Yang pertama. Yang kedua apa? Saya bikin makanan-makanan yang semuanya makanan sehat semua, bahkan sayurnya juga itu masuk kita kasih berbagai macam toppingannya, sehingga orang nggak serah dia udah makan sayur yang sehat, sehingga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sayur dengan mangkok yang gede, 3/4 penuh habis, bagaimana besar orang bisa makan itu. Dengan dressing yang enak.